Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Ayu Dinaning Siswanto dari kelas 2016A. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Dasar dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan gaya belajar. Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh keterampilan berpikir kritis dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah. Dengan adanya keterampilan ini, siswa mampu untuk memecahkan masalah dan siswa mampu mengetahui kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga kedepannya dapat diperbaiki lagi. Selain itu, jenjang sekolah dasar, pada hakikatnya siswa mulai diajarkan untuk berpikir kritis. Lulusan sekolah dasar masih lemah berpikir kritisnya. Hal ini terbukti dari tes PISA. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengamati bagaimana tahapan awal yang dapat dilalui atau dicapai oleh siswa sekolah dasar. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan gaya belajar. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan gaya belajar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan gaya belajar. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama yaitu angket, yang kedua instrumen tes, yang ketiga wawancara, dan yang keempat dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan subjek satu kelas dan diambil beberapa sampel, yaitu 3 anak dari setiap kategori gaya belajar dan setiap tingkat atau kelompok dari hasil tes keterampilan berpikir kritis. Untuk hasil dari penelitian ini, dari hasil angket, peneliti menemukan 12 siswa dengan gaya belajar visual dan 8 siswa dengan gaya belajar auditori dan 2 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Kemudian untuk hasil instrumen tes dengan kategori tinggi ada 4 siswa dan kategori sedang ada 15 siswa. Kemudian untuk kategori rendah ada 3 siswa. Kemudian dari data hasil tes dan angket untuk gaya belajar visual kategori tinggi ada 2 siswa, kategori sedang ada 8 siswa, dan kategori rendah ada 2 siswa. Kemudian dengan gaya belajar auditori dengan kategori tinggi ada 2 siswa dan kategori sedang ada 2 siswa, ada 5 siswa, dan kategori rendah ada 1 siswa. Kemudian dengan gaya belajar kinestetik, peneliti menemukan kategori tinggi 0 siswa atau tidak ada siswa yang dengan gaya belajar kinestetik dan kategori tinggi untuk hasil tes keterampilan berpikir kritisnya. Kemudian untuk kategori sedang dengan gaya belajar kinestetik ada 2 siswa dan untuk kategori rendah ada 0 siswa atau tidak ada siswa. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah siswa dengan gaya belajar visual cenderung melewati tahap klarifikasi, asesmen, dan inferensi. Kemudian, siswa dengan gaya belajar auditori cenderung melewati tahap klarifikasi, asesmen, strategi, dan taktik. Kemudian, siswa dengan gaya belajar kinestetik cenderung melewati tahap klarifikasi, inferensi, strategi, dan taktik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.